Pertama-tama, apa itu VPN? Jadi VPN atau Virtual Private Network merupakan sebuah metode untuk membangun jaringan yang menghubungkan antar node jaringan secara aman atau transkripsi dengan memanfaatkan jaringan publik atau internet atau WAN. Dengan VPN, kita bisa membangun sebuah link antar kantor dengan memanfaatkan jaringan internet yang sudah ada. Link yang terbentuk diamankan dengan enkripsi sehingga meminimalisir kemungkinan data akan diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, berikut adalah penjelasan tentang VPN. Kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mempraktekkan VPN. Oke, kita akan mensimulasikan VPN office to office. Nah, berikutnya ada langkah percobaannya. Yang pertama, kita konfigurasi koneksi internet jaringan fisik lain dulu. Nah, ini sharing interface Wi-Fi ke VirtualBox host only adapter. Nah, lalu apabila sudah berhasil, nanti kita akan diberi IP secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkahnya. Oke, kita akan langsung saja mensimulasikan di control panel. Lalu the Wi-Fi, kita properties, sharing, lalu nah ini oke, terus kita pencet OK. Nah, ini ya, sudah. Apabila sudah ada tanda seperti ini, maka sudah berhasil prosesnya. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita akan membuat skema seperti berikut pada GNS3, yang di dalamnya terdapat cloud, Ethernet switch, ini, lalu router, dan 2 PC. Oke, kita sudah kembali di GNS3-nya, lalu kita masukkan sesuai yang ada di gambar tadi, yaitu router, lalu ada cloud, lalu router, switch, dan 2 PC 1 serta PC 2. Oke, semua sudah ada, lalu kita sambung. Benar, kita setting dulu cloud-nya. Nah, kita tambahkan VirtualBox host only network. Nah, seperti pada yang ada di gambar tadi. Pencet OK. Lalu kita sambungkan. Oh, sebentar. Routernya kita tambah dahulu. Oke, lalu kita sambungkan. Ini kita sambungkan ke VirtualBox host only network. Lalu oke, semua sudah terhubung. Kita lihat langkah berikutnya. Bukan router ke komponen cloud interface. Nah, ini sudah kita lakukan. Lalu configure PC, box PC. Nah, oke. Kita nyalakan dulu PC-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu prosesnya selesai dahulu.
Nah, apabila sudah selesai semua, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Ke langkah 4 tadi ya, kita akan lanjutkan konfigur router dari Winbox PC1. Dan sebagai berikut ya, ini IP-nya seperti ini. Lalu kita akan langsung saja mencoba. Kita buka Winbox. Nah, ini. Oke, kita connect, kita tunggu dulu supaya prosesnya berjalan. Oke, sudah masuk ke Winbox. Lalu kita setting seperti pada langkah-langkah berikut. Masuk ke IP, DHCP client. Nanti lalu kita tambahkan, interface-nya kita setting ke Ether 1, oke. Nah, oke, kita sudah mendapatkan IP-nya ya. Ini sesuai sama yang di sini, 137. Lanjut ke langkah berikutnya. Tambahkan IP address di interface Ether 2 dengan IP sebagai berikut. Oke, kita akan arah ke IP address list. Nah, ini kita akan tambah. Lalu addressnya kita masukkan ini. Sebagai berikut. Lalu ke Ether 2. Oke. IP-nya 25. Nah, oke, sudah. Nah, sudah sesuai ya. Lanjut ke langkah berikutnya. Setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy. Mengaktifkan allow remote request. Nah, ini IP DNS. Bentar. Allow remote request. Oke, lalu sudah sesuai ya. Kita oke. Nah, lanjut ke langkah berikutnya, create NAT dengan chain ini sebagai berikut. Out interface-nya sebagai berikut. Lalu menu firewall NAT chain. Lalu menu oke. Lalu kita akan mencobanya langsung pada IP firewall NAT tambah chain-nya kita ya, ini sudah sesuai. Out interface Ether 1 action. Nah, ini Mas Waret. Oke, sesuai semua ya. Karena yang ada di gambar. Caranya juga sesuai, kita pencet oke. Lalu selanjutnya buat DHCP server di Ether 2. Nah, kita ke DHCP server. DHCP server. Oke, lalu DHCP setup. Kita arahkan ke Ether 2. Next. Nah, complete. Oke. Selesai. Nah, nomor 8, pastikan bahwa PC1 dan PC2 sudah mendapatkan IP dari router dengan mendisable dan kemudian mengenable interface local area network-nya atau dengan mengetikkan perintah di command prompt sebagai berikut. Oke, kita akan mencoba command prompt dengan mengetikkan
ipconfig renew. Oke. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita coba di PC yang kedua. Oke, ini juga sudah berhasil. Lalu kita ping 8.8.8 sebagai berikut ini ya. Coba ping sebentar, ping nah, sudah tersambung. Lalu kita tes di PC 2. Ping 8.8.8. Sudah tersambung. Kita langsung lanjut ke langkah berikutnya, 2.2. Cek koneksi dan trace root dari PC ke kantor. Pastikan PC 1 sudah terhubung dengan domain dengan router Office dengan melakukan perintah sebagai berikut. Oke, kita akan ping Kemjar ini ya. Nah, pada PC 1 ping Kemjar. Oke, kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Lakukan penelusuran root dari PC1 klien ke router Office dengan melakukan perintah sebagai berikut. Tracer, lalu ini Kemjar. Catatan hasil trace root setiap pengujian panjang root dan router yang dilewati dapat berbeda-beda tergantung IPS yang digunakan oleh PC klien, maka ini setiap PC akan berbeda-beda ya hasilnya. Oke, kita akan menunggu prosesnya selesai. Oke, ini trace komplit ya. Selesai. Langkah berikutnya, lakukan pengecekan koneksi server kantor dengan IP sebagai berikut. Kita akan ping ke sini dengan melakukan ping ke IP server kantor tersebut, atau dapat juga membuka browser dengan tujuan alamat server kantor tersebut pada PC1 dan PC2. Oke, kita coba ping 192.168 titik. Bentar. 50 2 Oke, kita tunggu sebentar prosesnya berjalan. Nah, request timeout. Catatan, dalam tahap ini harusnya koneksi ke server kantor tidak dapat dilakukan karena IP berikut merupakan IP private dan berada di belakang firewall NAT root kantor sehingga tidak dapat dijangkau oleh internet. Nah,
Sesuai dengan apa yang dikatakan di langkah-langkah, koneksi ini tidak dapat tersambung, tidak dapat dilakukan, request timeout, karena IP tersebut merupakan IP private dan berada di belakang firewall. Lalu kita tidak bisa mengaksesnya. Nah, pada versi 2 kita juga akan melakukan ping 68T50.2. Oke, kita tunggu prosesnya. Masih sama, tidak bisa terhubung karena alasan tadi, yaitu IP-nya merupakan IP private. Oke, kita langsung saja ke langkah berikutnya, konfigurasi VPN client di router kantor cabang. Nah, buat koneksi VPN dari router kantor cabang ke kantor cabang atau RB seperti langkah-langkah berikut. Nah, kita akan mengkoneksikan seperti berikut. Nah, ini ya, minimize dulu. Kita ke sini, lalu ke interface PPTP client. Nah, ini untuk name-nya kita, nah ini ya, Kenjar. Ya benar. Mohon maaf salah ini. Benar, kita akan ulangi lagi langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Ke dial out. Nah, untuk usernya kita beri Kenjar1, passwordnya Kenjar1, profilnya sudah benar, default. Ini sudah semua ya, kita langsung saja pencet OK. Lalu kita lanjut ke langkah berikutnya, masukkan connect to Kenjar, lalu masukkan user Kenjar1. Iya, kita langsung lihat. Jika sudah terkoneksi, silakan cek IP pada menu IP address. Apakah sudah terbentuk IP baru? Dalam simulasi ini akan muncul IP sebagai berikut. Oke, kita masuk ke IP address, lalu muncul IP baru. Ya, kita lihat dulu sebentar. Jadi kita lihat sebentar ya. Sepertinya ada yang salah, kita akan hapus dulu sebentar. Kita ulangi lagi langkahnya, yaitu ke sini. Kita tambahkan ini ya. Lalu untuk kita masukkan Kenjar. Nah, ini. Sebagai berikut, usernya Kenjar1, password Kenjar1, generalnya ini kita ganti Kenjar.
Oke, seperti ini sudah benar. Oke, kita pencet oke. Kita cek lagi di address. Nah, sudah benar, sudah sesuai IP-nya. Kita lihat sudah sesuai. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, buat routing statik ke arah network kantor pusat melalui menu IP sebagai berikutnya. Ini sebagai berikut ya. Kita akan masuk ke IP root. Nih, kita akan cek rootnya. Lalu tambah bentar. Tambah. Oh, kita akan ketikkan addressnya 192.68 52. Sorry. Nah, begini sudah benar /24. Nah, seperti ini. Gateway-nya ini. Maaf. Nah, apabila sudah semua, kita pencet OK. Nah, sudah. Kita akan masuk ke langkah 16. Ini sebagai berikut yang kita. Nah, create NAT dengan ya sebagai berikut konfigurasinya. Kita akan coba ke firewall lagi. NAT tambah. Ini sudah benar, lalu kita masuk ke action seperti ini. Nah, out interface-nya kita ganti ini. Oke, sudah semua. Kita cek dahulu. Oke, langkah-langkahnya sudah semua ya. Kita oke. Lakukan langkah 12, kemudian diikuti langkah 11 dari PC1 dan PC2. Amati hasil perbedaannya. Oke. Langkah 12, lalu langkah 11 pada PC1 dan PC2. Langkah 12 kita lihat. Lakukan pengecekan. Nah, ini kita akan mengecek dulu. Nah, ini masih ada ya. Sebelumnya tidak bisa karena IP berikut ini adalah IP private. Kita akan mencobanya lagi ya sebenarnya. Oke. (192.168) mohon maaf, ping
192.168.2. Oke, kita coba. Berhasil ya. Nah, revisi 2 kita akan coba juga ping 92.168.50. Berhasil. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi di langkah 11. Seperti pada yang diperintahkan, kita akan melakukan penelusuran root dengan perintah sebagai berikut. Perbedaannya ini ya, sekarang kita akan coba. Oke, kita tunggu prosesnya dulu sampai selesai, nanti kita akan cek perbedaannya. Ini sudah selesai ya, kita lakukan tracer. Nah, di sini sudah terlihat pada yang poin keempat, 5, dan seterusnya ini dengan yang ada di sini. Rutenya dia juga sudah beda ya, ini 24 tadi 36622, sekarang 2419. Nah, itu juga seterusnya sampai bawah. Seperti itu. Untuk yang di PC 2. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Perbedaannya dengan yang di atas, kita tidak melakukan ini tadi, tapi ini beda ya, tidak dengan yang ini. Oke, lalu kita sudah melakukan semua langkah-langkahnya. Kita sudah simulasi kita pada VPN Office to Office. Sekarang kita akan beralih ke selanjutnya, yaitu VPN Client to Office. Nah, ini tadi langkah-langkahnya yang sudah kita lakukan ya. Kita coba lihat dulu. Bentar, kita lihat dulu ya apakah sudah sesuai atau belum.
IP address. Oh iya, ini sudah ada. DNS. Ntar kita lihat. Oke, sudah semua. Kita sudah melakukan ini tadi ya pada sebelumnya. Nah, ini konfigurasi VPN client di PC. Oke, kita akan melakukan percobaan tersebut. Kita minimize dulu terlebih dahulu semua. Oke, ikuti saya yang ini ya. Kita lihat. Kita masuk ke network connection. Sebentar, kita masuk ke network connection. Create new, next. Ini ya, next. Nah, VPN, Virtual Private Network Connection. Company name. Nah, kita lihat. Nah, ini Kemjar. Next. Terusnya setengah. Berikut, next. Add shortcut. Oke, sesuai semua. Finish. Kita akan login sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi, yaitu Kemjar 1, password sama. Coba lihat lagi ya. Office. Oke, kita cek lagi. Save. Connect. Sudah selesai ya, sudah terkoneksi. Bentar. Lakukan langkah 12, kemudian ikuti langkah 11, PC 1 dan PC 2 mati hasil bedanya. Oke. Ini tadi di PC 1 ya. PC 1 kita lakukan langkah 12 kemudian 11. Oke. Command prompt. Ping puluh 2. Oke, bisa. Nah, ini sudah pakai VPN, maka dia sudah bisa. Yang tadinya belum bisa. PC 2 coba kita ping. Bisa juga karena sudah menggunakan VPN. Untuk langkah ke-11 kita lakukan browser. Begitu juga dengan yang di PC 2. PC 2. Nah, kita tunggu prosesnya selesai.
Nah, sudah selesai ya. Trace complete. Oke, yang jelas ini perbedaannya ini berikut. Oke. Sudah berhasil sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan pada modul. Berarti kita sudah selesai melakukan simulasi VPN. Oke, berikut adalah penjelasan singkat video saya tentang VPN beserta prakteknya atau simulasinya. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami apa itu VPN serta lebih mengerti cara penggunaan VPN dan macam-macam cara penggunaannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.